Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah dan mengucapkan batas alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita
kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa banyak orang yang ingin hidup pada hari ini, tapi kemarin sore malaikat maut sudah mencabut nyawanya. Hari ini dia tidak lagi bisa hadir salat Jumat, dan andailah umur bisa ditambah, mereka amat sangat ingin ada bersama dengan kita hari ini. Berapa banyak pula orang yang hari ini, jam ini sehat walafiat, tapi ada yang dicabut Allah dari dalam badannya, ruhnya masih bersemayam dalam jasad, tapi yang dicabut adalah nikmat iman dan Islam. Tak ada lagi rasa takutnya kepada Allah, sehingga meninggalkan salat Jumat ringan saja, seperti meninggalkan sandal di tepi jalan. Tak ada sedikit pun khawatirnya terkena azab kubur, tak ada takutnya pada azab neraka. Laknat yang paling mengerikan bukan miskin, laknat yang paling menakutkan bukan sakit. Laknat adalah ketika tidak ada rasa takut dalam hati. Maka ketika masih ada rasa cemas, rasa takut, bersyukurlah, berarti masih ada benih-benih iman dan Islam yang dipupuk, disiram dengan mendengarkan ceramah, tausiah, pengajian, khutbah, dan dia akan berbuah ketika dilaksanakan dengan bentuk amal soleh. Semakin zaman ini hebat, semakin zaman ini canggih, rumah sakit semakin banyak, dokter-dokter spesialis lulusan luar negeri bertebaran seperti bintang di tengah langit. Tapi apakah umur manusia makin panjang? Tidak. Apakah penyakit makin hilang? Tidak. Dulu zaman datuk nenek kita, mereka umur 70 tahun, masih tajam parang panjangnya untuk pergi ke sawah, ke hutan. Hari ini umur 40 tahun, pergi ke rumah sakit, terkena diabetes, terkena asam urat, terlalu banyak daftar penama penyakit untuk disebutkan. Artinya apa? Kecanggihan teknologi tidak bisa menambah umur manusia. Kehebatan manusia dalam bidang multimedia, telekomunikasi memang mempercepat hubungan, memang mempererat persaudaraan, tapi juga mempercepat kematian. Oleh sebab itu, hidup manusia semakin singkat, hidup manusia semakin tidak bermakna. Cobalah kita renungkan berapa banyak saudara yang sebaya, yang seusia, satu sekolah, tetangga, kawan akrab, lebih muda dari kita, lebih sehat dari kita, tapi ternyata mereka tidak lagi bersama dengan kita. Lalu apa yang perlu kita siapkan? Yang kita siapkan adalah bahwa ketika roh keluar dari jasad, tidaklah seperti tetesan embun yang jatuh dari daun yang basah. Ketika roh keluar dari jasad, tidaklah seperti air liur yang keluar dari mulut tak terasa. Ketika roh keluar dari jasad, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang-orang yang rohnya sudah keluar dari jasad ketika beliau Isra dan Mi'raj, bagaimana yang kalian rasakan, wahai mayat, wahai roh yang pernah bersemayam dalam jasad, lalu kemudian keluar dari jasad? Mereka menjawab, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Mereka menjawab, seperti kebasan perang di tempat yang sama, diulang 100 kali. Mereka menjawab, seperti mata kayu pancing, ditarik dari kulit yang basah, tercabut urat-urat dan dagingnya. Begitulah sakitnya ikut ke mata kayu pancing. Lalu yang perlu kita siapkan
Apa yang bisa meringankan sakaratul maut itu? Di antara yang bisa meringankan sakaratul maut adalah sadaqatus sirri tarfa'u tatassu', sedekah menghilangkan mati su'ul khatimah. Selama ini kita diajarkan berdoa, Allahumma hayyin 'alaina fi sakaratul maut, ringankan kami waktu sakaratul maut ya Allah. Baik, doa bagus. Hadis selesai salat meminta kepada Allah, Allahumma hayyin 'alaina fi sakaratul maut. Indah, cantik, tapi ada yang lebih bagus lagi untuk supaya kita ringan waktu sakaratul maut, yaitu dengan cara bersedekah. Yang mewakafkan tanah masjid ini, yang mewakafkan semen, yang mewakafkan batu, kosen, jendela, dan lain-lain. Tak tahu kita siapa namanya, tapi dengan sedekahnya itu dia sudah memperingan sakaratul maut. Tapi hari ini orang yang mati tidak pernah hidup lagi untuk bercerita kepada kita. Mimpi pun tak dapat kita pesan. Bolak-balik kita minta untuk bermimpi dengan datuk, ayah, ibu, tak dapat berjumpa dengan mereka. Andai pun berjumpa dalam mimpi, tak pula dapat kita buat pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita sediakan sebelum tidur. Satu-satunya cara hanya dengan menyebut, membaca, mengingat hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah iman. Hari ini orang sedang krisis dengan iman. Dia tidak lagi percaya mana itu alam akhirat, mana itu alam barzah, mana itu ruh. Aku tidak percaya kepada yang tak nampak. Aku tidak percaya kepada yang tidak terlihat. Yang aku percaya hanya yang bisa aku pegang dengan tangan, yang bisa aku rasa dengan lidah, yang aku tatap dengan mata, yang aku dengar dengan telinga. Begitu sombongnya manusia berkata, mana itu, mana dia, mana yang tidak nampak itu. Tapi ketika kematian datang, adakah yang bisa melihat kematian? Percaya mati, tak percaya pun mati. Percaya dan tak percaya, semuanya akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan tidak percaya, mau menjadi kafir, silakan. Mau menjadi munafik, silakan. Mau menjadi Abu Jahal, Abu Lahab, silakan. Mau menjadi Fir'aun, Qarun, silakan. Fir'aun mati, Abu Jahal pun mati, Qarun pun mati. Semuanya yang tidak percaya mati, dan semua yang percaya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak kita semua akan merasakan sakaratul maut itu, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilayatah. Innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الواحد القهار العزيز الجبار، والصلاة والسلام على حبيب المختار وأصحابه الأخيار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر، خصوصا يا الله مسجد الهداية سدر مدبر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا يا الله في رجب وشعبان، وبلغنا يا رحمن في شهر رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عذاب الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، فاسأله من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.